Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu Feby berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu Feby ingin mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Bila hendak keluar rumah, selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Nah, anak-anak, mari kita membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Tangan dikatup dan sikap yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang turut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Semoga kami bisa belajar bersama dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, setelah kita membukanya dengan doa, Ibu Feby akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak menjelaskan hubungan antara lingkungan alam dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Yang kedua, anak-anak mensyukuri bahwa Allah menyediakan lingkungan alam untuk manusia. Ayo anak-anak, kita belajar bersama. Kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu bersama. Ayo kita bernyanyi bersama.
Nah, anak-anakku yang terkasih, Allah memberikan alam semesta ciptaannya kepada manusia untuk dipelihara dan dikembangkan, seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran minggu lalu. Lingkungan alam semesta tempat kita berada dan dilahirkan sangat berguna dan ikut mempengaruhi perkembangan kita. Lingkungan alam semesta ada banyak anak-anak, misalnya lingkungan pedesaan. Ayo, siapa yang pernah mengunjungi desa atau kampung halaman? Anak-anak, orang yang tinggal di pedesaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Contoh lainnya, lingkungan perkotaan. Orang yang tinggal di perkotaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli lingkungan, berpikir lebih maju, buru-buru atau tergesa-gesa, dan lain-lain. Ada banyak lingkungan anak-anak, masih banyak, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan perumahan kita. Semua lingkungan ini anak-anak membantu kita mengembangkan perilaku kita, membentuk watak kita anak-anak. Nah, berikut anak-anak, kita akan menonton video bersama tentang Yesus di Bait Allah, di mana Yesus dibentuk oleh lingkungan yang baik. Ayo anak-anak, kita nonton videonya bersama. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya?
Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, lingkungan merupakan tempat di mana kita tinggal yang diciptakan Allah untuk manusia dan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi perkembangan watak dan perilaku. Lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang. Keluarga yang selalu rukun dan menyenangkan pada umumnya. Sebaliknya, keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis akan membentuk watak atau perilaku anak yang keras, mudah marah, dan lain-lain. Anak-anak, lingkungan sekolah sangat mempengaruhi pertumbuhan dalam perkembangan setiap anak. Kita jadi pandai, bisa membaca dan menulis, semua karena guru dan dalam lingkup sekolah, seperti lagu yang telah kita nyanyikan bersama. Sama halnya seperti Yesus anak-anak, Yesus menjadi anak yang taat karena bimbingan Maria dan Yusuf yang selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, mengajari Yesus banyak hal yang baik. Nah, anak-anak, itulah pengaruh lingkungan terhadap perkembangan diri kita sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Sesungguhnya anak-anak, lingkungan yang baik akan membentuk watak dan kemampuan anak-anak menjadi anak-anak yang baik dan pandai. Tetapi anak-anak, lingkungan yang kurang baik akan membentuk watak dan perilaku anak-anak menjadi kurang teratur. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita lahir dan dibimbing oleh lingkungan yang baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, ada beberapa hal yang untuk perlu anak-anak ingat. Yang pertama, anak-anak, lingkungan itu ada bermacam-macam. Seperti yang telah Ibu Feby jelaskan, ada lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan rumah kita, dan masih banyak lingkungan lainnya anak-anak. Yang berikut, lingkungan tempat tinggal kita diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketentraman dan menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Yang berikut anak-anak, lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Seperti yang telah Ibu Feby jelaskan, lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian kita menjadi
baik. Sedangkan lingkungan yang kurang baik akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang tidak teratur. Nah, anak-anak, itu penjelasan Ibu Feby tentang pelajaran hari ini. Berikut Ibu Feby akan berikan anak-anak tugas. Tugas hari ini yang pertama, sebutkan ciri-ciri umum orang yang tinggal di pedesaan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri umum orang yang tinggal di perkotaan. Yang ketiga, kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus tiap-tiap tahun. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Yesus pada saat umur 12 tahun di Bait Allah. Seperti yang telah kita nonton pada video bersama tadi. Nah, anak-anak, tugas ini anak-anak kerjakan di buku tugas agama. Lalu dikirimkan kepada Ibu Feby melalui WA. Bisa difoto, bisa dikirimkan dalam bentuk dokumen PDF. Oke anak-anak, dengan adanya tugas hari ini berakhirlah pelajaran kita hari ini. Ibu Feby mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak hari ini untuk mengikuti pelajaran. Mari anak-anak, kita menutup kegiatan pelajaran kita hari ini dengan doa. Oke anak-anak, mari kita mengambil sikap berdoa. Tangan dikatup dan mengambil sikap yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena